Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida wa kafaa billahi nasira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas limpahan karunia-Nya, anugerahnya kepada kita semua, hingga pagi hari ini kita dapat bersama-sama melangkahkan kaki kita ke majlis ini, tentunya dalam rangka taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita awali majlis ini dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini materi kita yakni Surah Al-Bayyinah. Kemarin sampai mana? Wa ma tafarraqal ladzi. Ya, ayat keempat ya. Berarti kita lanjutkan ayat ke-5. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk kita ayat ke-5. Saya lihat di YouTube nggak nampak ya tulisannya ya. Kurang nampak, kurang jelas ya. Saya pisah supaya paham ya. Pakai nun? Enggak ya? Enggak ya? Wa yuqimus shalah. Tidak. Baik.
Sebelumnya, pada ayat keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah." Maksudnya adalah, dan tidaklah mereka terpecah belah, ya kan? Maksudnya yang terpecah belah itu adalah di kalangan ahlul kitab, melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Yakni apa itu bukti yang nyata? Seorang nabi dan apa yang dia bacakan, seorang rasul, yakni Al-Quran. Nah, Allah menjelaskan kepada kita semua bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW diutus di tengah-tengah mereka, maka pada saat itu ahlul kitab itu terpecah belah. Ada yang beriman, ada yang meyakini, ada yang meragukan, dan lebih banyak yang menolak. Nah, dan itu memang apa yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ketika Nabi diutus menjadi Rasul, maka umatku itu, kata Nabi, akan terpecah menjadi beberapa golongan. Nah, Yahudi, kata Rasulullah, terpecah menjadi berapa golongan? 71 di dalam hadis, atau 72 golongan. Yahudi itu akan terpecah menjadi 71 atau 72 golongan. Nasrani juga demikian, 71 atau 72 golongan. Umatku, kata Nabi, berapa? Berapa? Sering kita dengar ya hadis ini disampaikan oleh para mubaligh, para ustadz, para ustadzah. Berapa umat Islam terpecah? 73. 73. Kata Nabi, seluruhnya masuk neraka. Seluruhnya masuk neraka. Kecuali satu. Di dalam hadis lain, sampai-sampai sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa yang satu itu?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Ma ana alaihi wa ashabi." Ma ana alaihi wa ashabi. Ma ana alaihi maksudnya siapa yang berpegang teguh pada jalanku dan jalan para sahabatku. Apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para sahabat, itu maksudnya. Yang selamat itu, Bunda, yang selamat itu hanya orang yang berpegang teguh pada apa yang Nabi bawa, nah, ya kan, serta jalan para sahabat. Hanya itu yang selamat. Nah, tadi tidak semuanya umat Islam itu selamat. Nah, Allahu a'lam, apakah saat ini sudah terpecah menjadi 73 golongan? Allahu a'lam. Tapi kita lihat sudah umat Islam sudah terpecah belah. Ada Syiah, ada Mu'tazilah, ada Khawarij, ya kan? Apalagi ada Ahmadiyah, macam-macam lah. Jelas ya. Macam-macam tuh. Itu yang kita ketahui. Yang tidak kita ketahui masih banyak lagi yang tersembunyi di luar sana. Yang ada beberapa di TV itu saya lihat, ternyata di Jawa ada sebagian di Jawa itu mereka dalam Islam itu tidak sholat dan tidak haji, tidak sholat dan tidak puasa. Karena bagi mereka rukun Islam itu tidak ada itu. Jadi macam-macam, Bunda. Pada akhirnya umat ini akan menjadi
terpecah menjadi 73 golongan. Yang selamat itu ini mudah, hanya orang yang berpegang teguh. Maka tidak boleh bermain-main dalam beragama. Dan kita pun mesti hati-hati dalam memilih siapa guru kita. Nah, jelas ya. Jadi sekarang ini patokan seseorang itu salah. Seseorang ini patokan seseorang kalau dalam beragama itu melihat apakah ustadznya viral atau tidak. Iya kan? Ustadznya viral atau tidak. Kalau viral diikuti, kalau tidak viral nggak usah diikuti. Kebanyakan sekarang umat-umat saat ini seperti itu, patokan dia untuk mengikuti seorang ustadz, seorang kiai atau siapapun itu bergantung pada viral atau tidaknya. Nah, itu menjadi masalah. Kalau kita melihat siapa di antara kita yang tahu gurunya Imam Syafi'i sampai membuat sosok ulama yang seperti itu? Apakah kita bilang gurunya Imam Syafi'i itu salah? Tidak kan? Tapi namanya kita kenal? Tidak. Guru-guru di pondok pesantren itu yang melahirkan ustadz-ustadz yang saat ini viral di mana-mana. Nama mereka sampai saat ini tidak kita kenal. Jelas ya. Jadi itu teori yang salah dalam beragama. Siapapun dia, sepanjang yang dia sampaikan itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, ikuti. Seviral-viral apapun dia, sehebat-hebat apapun dia, kalau ternyata apa yang dia sampaikan itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, tinggalkan. Jelas. Kita lagi harus pintar-pintar bunda dalam mengikuti. Dan kita tidak akan bisa menfilter itu kalau kita tidak belajar. Kebanyakan orang-orang, kenapa dia begitu ada seumpamanya ketika dia lagi gundah gulana, galau, hidup penuh masalah, kemudian ketemu dengan seorang ustadz atau kiai dan lain sebagainya, kemudian membimbing dia. Ternyata amalan-amalan ustadz itu masih amalan-amalan yang jauh dari di atas sunnah. Masih mengajarkan kepada umatnya itu bahwasanya kuburan itu ada keramatnya. Macam-macam lah ya kan. Orang-orang yang seperti itu, orang yang tidak paham agama, dia akan mengikuti itu. Dia akan meyakini itulah yang hak, yang lain salah. Karena dia tidak ada dasar. Jelas. Dan banyak seperti itu bunda. Orang-orang yang tidak ada dasar agama, belajarnya salah, akhirnya apa? Amalannya juga salah. Nah, oke. Jadi segala apa yang sudah dibawa oleh Nabi itu sudah sempurna. Sampai-sampai ayat wahyu terakhir turun itu kan Al-Maidah ayat 3. Nah, ya kan. Berarti kalau ada yang mengatakan bahwasanya apa yang dibawa Nabi itu tidak sempurna, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dibawa Nabi, berarti dia meyakini atau mengatakan bahwasanya apa yang Nabi bawa itu tidak sempurna. Baik. Nah, itulah maksud dari ayat keempat. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Dan kembali saya ulangi, mereka terpecah belah sebab apa? Setelah datangnya kebenaran, kan? Itu menjadi sunnatullah. Memang kalau kebenaran itu datang, orang-orang akan berselisih. Ada yang percaya, ada yang tidak. Berarti tidak seluruhnya kebenaran itu akan diterima oleh orang lain. Jelas ya? Nah. Sekarang kita lanjutkan ayat kelima. Wa ma umiru illa liya'budullah. Dan tidaklah, ma di sini linnafiyah ya. Tidaklah umiru
mereka diperintahkan illa melainkan atau kecuali liya'budullah untuk beribadah kepada Allah. Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud dari kalimat ini? Bahwasanya apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, apa yang dibawa oleh Nabi bukanlah syariat yang berbeda dengan syariat apa yang dulu mereka yakini. Nah, saya ulang kembali Bunda. Apa yang dibawa oleh Nabi itu bukanlah sesuatu yang berbeda. Artinya apa? Seluruh nabi-nabi terdahulu, ahlul kitab, kita ulang, ahlul kitab itu siapa? Yahudi dan Nasrani. Artinya, yang dibawa oleh Nabi itu sama dengan syariat-syariat terdahulu. Di antaranya apa? Menyembah Allah atau beribadah kepada Allah. Nggak ada sesuatu yang berbeda, Bunda. Jadi seakan-akan kenapa kalian menolak? Padahal yang dibawa oleh Muhammad itu bukanlah sesuatu yang berbeda dengan syariat-syariat yang kalian yakini. Dengan syariat-syariat Nabi terdahulu. Sama-sama menyembah Allah. Nah, cuman kenapa mereka menolak? Kenapa mereka menolak? Masih ingat? Iya, kenapa? Udah. Alasan mereka menolak kenabian, kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jawabnya adalah fanatisme. Fanatisme. Ya, fanatisme. Kalau bahasa kerennya fanatisme. Fanatisme itu apa? Karena mereka hanya menginginkan Nabi itu turun dari golongan mereka. Dari keturunan Ishak. Mereka nggak mau Nabi itu lahir dari keturunan Nabi Ismail. Nah, mulai dari Nabi Ishak. Kemudian siapa lagi? Nabi Yakub. Ya kan? Nabi Yusuf. Nabi Musa. Nabi Isa. Mereka ingin Nabi Muhammad itu, Nabi yang terakhir turun itu lahir dari golongan mereka. Ternyata sifat fanatisme itu milik siapa? Yahudi dan Nasrani. Sekarang ini kan banyak nih orang yang mengaku beriman kepada Allah, tapi fanatismenya tinggi kali. Kalau nggak orang Minang, sama lah itu Bunda. Kalau fanatik apa? Jadi termasuk itu, sehingga dia akalnya tidak lagi lurus untuk berpikir. Nah, jadi kalau sudah dia meyakini satu ustadz, udah yang lain salah. Itu dia. Itu fanatik. Kalau sudah dia meyakini apa yang dibawa oleh nenek moyangnya itu sesuatu yang hak, yang lain salah. Bahkan ketika Al-Quran pun sampai, mereka tolak. Siapapun itu Bunda, suku apapun itu, mau Batak, mau Minang, mau Jawa, ya kan? Begini sebenarnya dalam adat istiadat. Itu kan fanatik itu namanya. Sehingga ketika turun Al-Quran atau hadirnya Al-Quran dan sudah di tengah-tengah mereka, mereka tolak. Itu fanatisme. Gitu ya. Apalagi hasad, malu menerima kebenaran, atau malu juga mengakui bahwasanya amalan mereka itu salah.
Ada nggak umat Islam yang seperti itu? Udah tahu dia salah, nah, tapi nggak mau dia terima. Tahu bahwasanya dia itu salah. Cuman karena malu. Malu menerima kebenaran, malu meyakini bahwasanya dia yang salah. Nah, kemudian apa lagi? Faktor sosial. Nih. Nah, takut ditinggalkan oleh kaumnya, takut miskin. Masa Muhammad itu, Nabi itu diutus dari kalangan anak yatim. Eloklah kami yang kaya raya, pejabat, punya kuasa. Jadi orang-orang pun, nanti kalau kami ikut Muhammad, bagaimana status kami? Nah, dia aja susah. Nah, banyak sebab-sebabnya, Bunda. Tapi umumnya ini, fanatisme, hasad, malu, faktor sosial. Dan ini juga menjadi pengajaran kepada kita. Bahwasanya kita, kalaulah mulai dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa, itu syariatnya adalah, syariat yang mereka bawa adalah agar kita hidup ini untuk ibadah. Jelas ya, kita hidup untuk ibadah. Tidak ada yang berbeda, Bunda. Jelas. Tujuan kita ini hidup untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Nah, jadi pastikan segala apa yang kita lakukan dalam hidup ini mesti bernilai ibadah. Nah, jika demikian berarti kita telah mengamalkan ayat ini. Seluruh nabi-nabi terdahulu itu membimbing kita agar kita itu hidup beribadah atau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Masih ingat apa definisi ibadah? Masih ingat? Nama yang dicantumkan di titik apa yang cintai Allah, diri dari Allah, dan perkataan perbuatan baik dan zahir. Apa? Masih ingat? Nama yang mencakup bagi setiap apa yang dicintai Allah dan bagi setiap apa yang dicintai Allah dan diridhoinya, baik dari perkataan dan berupa perkataan dan perbuatan baik yang batin maupun yang zahir. Oke. Jadi ibadah itu segala sesuatu. Poinnya nih, Bunda. Ibadah itu setiap apa yang dicintai Allah, diridhoinya, baik itu berupa ucapan-ucapan ataupun perbuatan-perbuatan, baik itu yang sifatnya batin maupun yang zahir. Oke, berarti ibadah itu ada yang sifatnya batiniyah, ada yang zahiriyah. Apa ibadah yang batiniyah? Contoh ibadah yang sifatnya batin, tak nampak. Husnuzon. Nah, niat itu kan ibadah, Bunda. Niat itu ibadah. Husnuzon, ibadah. Syukur, itu ibadah. Oke, berarti demikian juga maksiat itu ada yang sifatnya batin. Apa itu? Kufur, suuzon,
Iya kan? Kemudian contoh ibadah yang berupa ucapan. Ngomong baik. Ngomong baik. Tasbih, zikir dan lain sebagainya. Perbuatan ya banyak ya. Salat dan lain sebagainya. Buang duri di jalan. Membuang duri dari jalan. Itu ibadah. Senyum? Ibadah. Kenapa nggak senyum? Nah, oke. Dan ingat syaratnya itu mesti dicintai dan diridai Allah. Jadi jangan mencukupkan ibadah hanya sebatas rukun Islam. Itu salah. Yang penting aku Islam, kemudian sholat, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian haji. Yang lain tinggalkan. Kalau ada orang yang seperti itu, berarti dia salah dalam memahami ibadah. Orang yang seperti itu biasanya dia tidak akan senyum kepada saudaranya, karena menganggap senyum pada saudara itu bukan ibadah. Orang yang memahami itu, rukun Islam itu hanya ibadah itu hanya pada rukun Islam saja, dia akan buang sampah sembarangan. Apalagi dia akan ngomong kotor. Kenapa? Karena menganggap itu bukan bagian dari ibadah. Dia akan mudah suuzon kepada orang. Karena menganggap husnuzon itu bukan bagian dari ibadah. Dia tidak akan merapatkan sop sholat. Kenapa? Karena menganggap itu bukan ibadah. Dia tidak akan menyegerakan untuk melaksanakan sholat. Karena menganggap itu bukan ibadah. Dia akan mengatakan bahwa saya kerja itu bukan ibadah. Dia akan memisahkan bahwasanya kerja dengan sholat itu berbeda. Yang ibadah itu hanya sholat, kerja tidak. Padahal kerja itu juga bagian dari ibadah. Sepanjang itu dicintai Allah dan diridhoinya. Oke, jelas ya. Nah, bisa saja kita yang hadir ini sedang tidak beribadah. Kenapa? Niatnya salah. Bisa saja orang-orang yang di rumah sana dia sedang beribadah. Kenapa? Karena saat itu dia lagi sibuk dengan suaminya. Dia sibuk dengan suaminya atas dasar perintah Allah. Dia sedang beribadah, kita tidak beribadah. Jadi jangan sampai kita menjudge seseorang itu taunya di rumah saja nggak mau ngaji. Sehingga kita menganggap mereka orang yang lalai, kita yang rajin. Oh, tidak salah tuh Bunda. Jelas ya, masing-masing itu bisa bernilai ibadah sepanjang yang dia lakukan itu karena Allah. Ingat ya, sepanjang yang dia lakukan karena Allah. Sekarang kita tanya pada diri kita masing-masing, saya hidup untuk Allah atau tidak? Bunda. Tanya pada diri masing-masing, jawab masing-masing, saya ini hidup untuk Allah atau tidak? Berarti kalau ternyata dia hidup bukan untuk Allah, berarti saat itu dia sedang tidak beribadah. Walaupun secara johir dia sedang melaksanakan ibadah. Nampak dia sholat, berarti sholat itu bukan ibadah. Karena dia sholat bukan untuk Allah. Sedang mendidik anak, berarti saat itu dia tidak bisa saja dia disebut tidak beribadah. Kenapa? Karena atas dasar anak, bukan karena atas dasar Allah. Paham perbedaan? Iya, sibuk dengan amal kita masing-masing. Jangan sibuk dengan amal
seseorang. Berarti kita nggak perlu peduli dengan anak kita. Kita sebenarnya mengurus anak kita itu Bunda karena kita peduli dengan diri kita. Karena Allah yang mewajibkan kita untuk mendidik anak. Paham ya? Bisa dipahami? Jadi jangan salah diartikan ya. Kita sebenarnya Bunda itu ngurus suami karena atas dasar perintah Allah. Jelas. Tapi kalau ternyata melayani suami itu atas dasar takut kepada suami, berarti saat itu Bunda sedang tidak beribadah. Paham ya? Itu harus diluruskan, dievaluasi kembali. Jadi wanita itu hal yang paling mendasar, yang paling utama yang mesti dia lakukan bukan ngurus suami, bukan ngurus anak, bukan ngurus sesuatu yang lain, bukan karirnya, tapi karena apa? Karena Allah. Itulah liya'budullah itu. Iya, karena abudu, hanya kepadamu aku beribadah, hanya kepadamu aku menyembah. Seluruh ibadahku hanya aku tujukan kepadamu ya Allah, tidak kepada yang lain. Nah, itu maksudnya. Jelas. Nah, jadi konteksnya adalah kalimat ini atau ayat ini adalah Allah ingin menegaskan kepada ahlul kitab dan kepada kita semua, memberikan penjelasan bahwasanya mereka menolak bukan karena syariatnya berbeda, tapi karena ini syariat yang dibawa oleh umat-umat nabi-nabi terdahulu sama seperti syariat yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni menyembah Allah. Oke, paham ya? Ini yang pertama. Setelah itu yang kedua, mukhlishina lahuddin. Mukhlisin apa artinya? Orang-orang, jamak ya, orang-orang yang ikhlas. Kalau muttaqin, muttaqin. Mukminin, mukminin. Nah, oke, jadi orang-orang yang mengikhlaskan, orang-orang yang mengikhlaskan. Atau ini sudah kita bahas juga, ikhlas itu maknanya murni, atau orang-orang yang memurnikan. Lahu, baginya, ad-din, agama. Apa maksudnya? Kalau terjemah apa? Semata-mata menegakkan agama. Maksudnya begini, gampangnya begini, bahwasanya ibadah itu mesti dilandasi dengan keikhlasan. Bahwasanya ibadah itu mesti dilandasi dengan keikhlasan. Semata-mata untuk menegakkan agama, itu maksudnya. Bahwasanya ibadah itu mesti dilandasi dengan keikhlasan. Oke. Jadi maksud ini Bunda, tidak cukup dengan ibadah saja, tapi ibadah itu juga wajib dilandasi dengan keikhlasan. Berarti ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah, tidak boleh ditujukan kepada yang lain. Oke. Ibadah itu wajib berharap balasan Allah, tidak boleh berharap balasan makhluk. Itu maksud dari mukhlishina lahuddin. Jelas ya? Jadi orang-orang yang ikhlas itu jika dia beribadah, dia hanya berharap balasan Allah, tidak berharap balasan makhluk. Hanya dia tujukan kepada Allah, bukan kepada makhluk.
Oh, berarti syariat ikhlas itu juga ada pada nabi-nabi terdahulu. Ini bukan cerita baru, ini sudah cerita lah lama. Nah, oke. Ikhlas ini sudah panjang lebar kita bahas dulu pada materi surah Al-Fatihah. Nah. Oke. Lawan dari ikhlas apa? Itu jawaban yang bagus tuh, Bunda. Lawan dari ikhlas tidak ikhlas. Lawan dari ikhlas itu riya. Ar-riya. Ya. Sombong beda ya. Sombong itu ditujukan pada dunia, sedangkan riya itu pada ibadah. Ada orang posting-posting pakai mobil mewah, itu bukan riya, tapi itu sombong. Tapi kalau dalam hal ibadah, itu namanya riya. Riya itu terambil dari kata ar-ru'yah. Ar-ru'yah. Ru'yatul hilal, melihat hilal. Asalnya adalah ro'a. Ro'a artinya melihat. Jadi ibadah yang dia lakukan hanya ingin dilihat oleh makhluk, tapi tidak ingin dilihat oleh Allah. Itu riya, itu namanya. Jelas. Pas lagi imam dia, oh masya Allah bagus bacaannya. Tapi sholat sendiri dia, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Berarti sebenarnya dia itu riya. Karena sudah ada perbedaan. Sudah ada perbedaan antara yang tampak dengan yang tidak tampak. Kalau kita ingin mengetahui amal kita itu benar atau tidak, maka perhatikan saat kita ibadah dalam keadaan sendiri. Ngaji dia di depan muridnya atau ngaji di depan gurunya, oh masya Allah. Wa ma ta'budu. Sama. Jadi monyong apa semuanya kan wa ma umiru. Jelas. Tapi saat sendiri berarti ada perbedaan. Kenapa ada perbedaan? Berarti sebenarnya dia memaksimalkan ibadahnya hanya ingin dilihat oleh makhluk. Nampak orang, rukuknya lama Bunda. Rukuknya lama. Pas lagi banyak orang. Tapi saat sendiri, dia tergesa-gesa. Kata Nabi SAW, seburuk-buruk pencuri itu siapa? Orang yang mencuri di dalam sholat. Lebih buruk dari orang yang mencuri harta. Karena kalau mencuri harta itu dia mengambil hak manusia. Kalau mencuri dalam sholatnya dia mengambil hak Allah. Itu siapa? Orang yang tidak tumakninah di dalam sholatnya. Seburuk-buruk pencuri. Itu orang yang tidak tumakninah di dalam sholat. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, subhana rabbiyal azimi. Yang kedua, subhana rabbi. Sudah saat i'tidal. Bacanya itu Allahu Akbar, subhana rabbiyal azimi bihamdi. Sami Allah, belum lagi selesai. Nah, jadi ukuran tumakninah itu seukuran ucapan tasbih. Paham ya? Ukuran tumakninah itu seukuran tasbih yang kita baca di dalam ruku. Lihat ada orang tetangga lagi masuk maling ke rumahnya. Memang kaulah pencuri yang terburuk. Padahal saat itu dialah pencuri yang terburuk karena dia saat itu sedang mencuri dalam sholatnya. Jadi ketika yang tampak itu dia memperbaiki,
membaguskan karena ingin mendapatkan penghormatan, penilaian, dan lain sebagainya. Tapi saat sendiri tidak, berarti saat itu dia tidak ikhlas. Dan sebenarnya amalan itu bergantung pada saat kita sendiri. Yauma tublas sarair, pada hari ditampakkan seluruh segala rahasia. Apa itu? Kenapa Allah mengatakan? Karena memang yang tolak ukur amalan itu adalah apa yang dirahasiakan, baik apa yang ada di dalam hati maupun apa yang saat kita lakukan sendiri. Kadangkala kita tidak mau berbuat maksiat karena orang ramai, ya kan? Tapi banyak orang yang berbuat maksiat di saat dia sendiri. Kalau ada perbedaan, berarti saat itu dia sedang tidak ikhlas. Oke. Ini yang kedua. Jadi ingat, pertama ibadah, pengajaran bagi kita hidup ini untuk ibadah, dan ibadah itu mesti dilandasi dengan keikhlasan. Oke. Hunafa ini bentuk jamak, ya, bentuk jamak dari kata hanafa. Hanafa. Maka terbentuklah istilah hanifan. Lanjutkan. Ada kan dalam sholat? Ada. Apa hanif? Hanif itu asalnya bukan lurus, Bunda. Itu sudah bahagian dari tafsir. Hanif itu maknanya condong. Oke. Condong maksudnya apa? Hanif, dia condong di sini artinya tidak sedikit pun condong pada kesyirikan. Maka ditafsirkan itu hunafa itu lurus. Oke. Tidak sedikit pun condong pada kesyirikan. Berarti pengajaran yang ketiga yang mesti kita ambil adalah selain kita menyembah Allah, kita ikhlas di dalam beribadah, wajib kita menjauhkan diri kita dari segala macam kesyirikan. Paham ya? Jelas ya, Bunda? Apapun itu, baik itu syirik besar maupun syirik kecil. Orang-orang yang sedikit pun tidak condong pada kesyirikan, orang tersebut disebut dengan hanif. Jelas ya. Tapi kalau masih nampaknya garis tangan nih, ada ke bawah, oh bagus nanti rezeki saya nih. Itu bukan orang yang hanif tuh. Dengar suara burung hantu malam hari, ada yang meninggal. Itu bukan orang yang hanif tuh. Masuk ke hutan dengar suara burung, bunyi-bunyi seperti itu. Pasti gondoruo nih. Itu bukan orang yang hanif. Lihat, apa namanya? Scorpio. Ya kan? Orion. Apa lagi, Bunda? Aries. Itu bukan hanif. Jelas ya. Termasuklah pada hal-hal yang tersembunyi apa itu? Sebutkan salah satu contoh syirik tersembunyi. Ini dia. Syirik tersembunyi itu adalah dia tidak ikhlas. Itu kan syirik tersembunyi. Oke. Kita melihat ada orang sekarang ini mengaku dia menyembah Allah, tapi di sisi lain dia menyembah kuburan, menyembah pohon, menyembah apa?
Ratu Pantai Selatan, Nyi Roro Kidul. Itu sebenarnya kenapa? Itulah makanya ulama-ulama kita itu membagi tauhid itu pada 3. Sebenarnya bukan datangnya dari Nabi, tapi itu untuk merumuskan kita, untuk mempermudah kita. Ada namanya tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah. Ya kan, asma wa sifat. Ada kalanya orang yang menyembah Allah tapi rububiyahnya, ada kalanya orang yang menyembah Allah tapi uluhiyahnya, rububiyahnya benar tapi uluhiyahnya tidak. Nah, jelas ya. Dia meyakini pencipta alam semesta ini Allah, tapi ibadahnya bukan dia tujukan kepada Allah. Makanya dibagi tuh untuk mempermudah kita. Ada orang yang mengaku menyembah Allah tapi menyembah yang lain. Dia. Oke. Jadi itu maksud hunafah. Tidak sedikit pun condong pada kesyirikan. Nah, yang Nabi bawa itu, bunda, yang Nabi sampaikan kepada orang-orang ahlul kitab itu sama seperti Nabi-Nabi terdahulu, bahwasanya meninggalkan kesyirikan itu sudah cerita lama. Nah, jelas ya, bukan cerita baru. Oke, kemudian yang keempat, wayuqi musholah, mereka mendirikan sholat, wayu'tuz zakah, menunaikan zakat. Kira-kira ada yang aneh nggak dengan ayat ini? Coba bunda perhatikan. Dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Kira-kira ada yang janggal? Bukan masalah nun. Kalau ada kira-kira yang janggal. Nah, sebenarnya sholat dan zakat itu sudah bagian dari ini. Ibadah. Iya kan? Di dalam ibadah itu ada sholat, ada zakat, serta ibadah-ibadah yang lainnya. Kenapa di dalam ayat ini Allah khususkan? Itu muncul. Kan muncul pertanyaannya, ulama, kenapa ya? Padahal di dalam sholat, dalam ibadah itu ada sholat dan zakat. Tapi kenapa Allah sebutkan secara khusus? Menunjukkan bahwasanya sholat dan zakat itu adalah ibadah yang paling asas. Nah, ibadah yang paling utama. Jelas ya? Ibadah yang paling utama. Oke. Jadi sholat itu hubungannya dengan Allah, sedangkan zakat hubungannya dengan manusia. Bila kedua-dua ini ditegakkan, hubungannya baik dengan Allah, hubungannya baik dengan manusia, itulah ibadah itu. Nah, jelas. Ya, hablum minallah, hablum minan nas. Oh, maka terjawablah sudah. Ternyata syariat sholat dengan syariat zakat sudah ada pada syariat nabi-nabi terdahulu. Dalilnya mana ini? Jelas. Apakah nabi-nabi terdahulu sholat? Ya. Syariat sholat itu? Ya. Caranya saya yang berbeda. Jadi bukan di sini wayuqi musholah wa yu'tuz zakah, menunjukkan bahwasanya ibadah sholat dan ibadah zakat itu ibadah yang paling utama, yang wajib dijaga dan diperhatikan oleh seorang hamba. Jelas ya? Kalau sudah sampai haul dan nisabnya, tunaikan. Nah, sholat juga seperti itu, Bunda. Oke. Berhubungan sama yang Taubah kemarin itu. Berhubungan tadi dengan kalau orang yang tidak sholat dan tidak zakat itu orang kafir. Iya. Iya, termasuk itu. Karena kan Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan bagi kita. Kalau mereka tidak menunaikan sholat dan tidak menunaikan zakat, maka mereka itu bukan saudara seiman kalian. Sehingga para ulama seperti Imam Hambali mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Ya, kafir secara total. Sedangkan Imam Syafi'i tidak. Dia kafir asghar, kafir kecil. Tidak menyebabkan
seseorang itu keluar dari Islam. Oke. Jadi syariat sholat, syariat zakat itu sudah ada. Nah, wa dzalika dinul qayyimah. Dan demikianlah agama yang lurus. Qayyimah terambil dari kata apa? Qoma. Tegak berdiri. Paham ya? Itu dia. Jadi dimaknai itu lurus. Oke. Jadi agama yang lurus itu apa? Agama yang lurus itu, ayat ini kata para ahli tafsir adalah yang dimaksud dengan yang demikianlah agama yang lurus, maksudnya agama yang menyampaikan seseorang menuju kebahagiaan, atau agama yang menyampaikan seseorang itu akan bertemu dengan Tuhannya kelak di akhirat. Itu maksudnya. Wa dzalika dinul qayyimah. Agama yang lurus itu apa? Saya tanya Bunda, agama yang lurus itu apa? Balik lagi ke sebelumnya. Engkau hidup hanya untuk ibadah. Ibadahmu mesti ikhlas. Tinggalkan segala macam kesyirikan. Oke? Kemudian perbaiki hubunganmu dengan Allah. Demikian juga dengan manusia. Tunaikan, dirikan sholat dan tunaikan zakat. Itulah agama yang lurus itu. Jelas ya? Dia. Kan demikianlah agama yang lurus. Berarti agama lurus itu yang ini dia. Jadi kalau ada orang yang dia hidup bukan untuk ibadah, atau dia ibadah tapi dia tidak ikhlas, dia ikhlas dalam sholatnya tapi masih melakukan kesyirikan, berarti itu bukan agama yang lurus. Itu dia. Paham? Tapi kalau nggak ditadaburi, lewat aja nih Bunda. Oke. Dia baca tuh mukhlishina lahuddin, padahal saat itu dia sedang riya. Ya kan? Dia bacanya hunafa, padahal saat itu dia sedang melakukan kesyirikan. Oke. Paham sampai sini? Alhamdulillah. Masih ada waktu. Kita lanjutkan ayat ke 6. Kan dia tidak melakukan kesyirikan, maksudnya kesyirikan yang bagaimana tadi Ustaz? Kesyirikan, segala macam kesyirikan Bunda. Ya. Apa itu? Ya termasuklah syirik itu kan menyekutukan Allah. Syirik itu berserikat. Syirik itu maknanya serikat, menyamakan. Berserikat, paham ya? Berserikat, bersama. Harusnya kan ibadah ditujukan kepada Allah, tapi dia tujukan kepada makhluk. Itu kan artinya dia sedang menserikatkan Allah, ya kan? Jadi harusnya yang disembah itu Allah, tapi yang dia sembah pohon, patung, berhala-hala. Berarti dia sedang menyekutukan Allah. Jelas. Termasuklah orang yang menganggap bahwasanya dengan uanglah saya bisa hidup. Itu namanya apa? Syirik tuh. Emang ada? Al-Quran dan sudah mengatakan kamu hidup karena uang. Kalau tidak ada uang kamu akan mati. Ada pernah dengar? Enggak kan? Jelas. Ada orang yang tidak punya uang hidup? Ada orang yang punya uang mati? Sudah jelas ya. Saya tanya, ada orang yang sehat mati? Yang sakit nggak mati-mati? Banyak kan? Berarti sehat. Mati itu tidak mengenal sehat atau sakit. Ada uang nggak ada uang, sehat atau sakit, tetap mati. Memang satu-satu yang pasti apa? Mati. Sibuklah dengan sesuatu yang pasti. Sibuklah.
Orang-orang dahulu, sahabat, orang-orang soleh, contohnya semisal ya, ketika umpamanya bercerita tentang nikmat surga ya kan, contohnya apa? Wa kawa'iba roba, dapat apa? Gadis-gadis remaja. Itu kan Allah motivasi tuh bagi para sahabat. Orang-orang yang beriman tuh akan dapat gadis-gadis yang remaja lagi sebaya. Wa kawa'iba'at roba. Kemudian wa ka'san dihaqa. Kemudian la yasma'una fiha laghwa wala kidhab. Itu kan nikmat-nikmat surga. Sahabat, orang-orang soleh terdahulu, ketika mereka mendengar ayat itu, mereka segera ingin mati. Kalau kita makin banyak baca ayat itu, makin lama kita betah hidup di dunia. Pasangan yang sebaya itu nikmat, Bunda. Kan salah satu nikmat di surga itu dia dapat gadis-gadis yang sebaya. Ternyata dapat pasangan sebaya itu nikmat. Kalau dapat pasangan yang tidak sebaya itu memang kadang-kadang menyakitkan. Nah, umpamanya terlalu jauh jaraknya gitu kan, muda dengan tua. Perempuan pun memanglah dasar sama laki-laki ini gitu. Asalkan diajak ngomong selalu nggak nyambung karena terlalu jauh jaraknya. Atau lagi terlampau tua gitu kan, istrinya muda, si laki-laki memang anak-anak, nggak pernah bisa diajak dewasa. Ataupun kita yang tua-tua ini, ketika melihat ya, kita yang tua-tua ini, ketika melihat pemuda-pemudi yang nikah, rasa-rasa kita ingin kembali kan, enaknya lah seperti itu, iya kan, seperti dulu gitu. Iya kan, kalaulah bisa di waktu itu diputar balik, itu yang membuat perasaan kita tidak bahagia, iya kan? Itu membuat perasaan kita tersiksa, Bunda. Tapi nanti di akhirat tidak seperti itu. Oke, kita lanjutkan ayat ke 6. Innal ladzina kafaru. Iya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannama khalidi nafiha ulaika hum syarrul bariyah. Baik. Setelah Allah menjelaskan bahwasanya syariat yang dibawa oleh Nabi itu bukanlah syariat yang berbeda, tapi syariat yang sama, yakni menyembah Allah, kemudian ikhlas dalam beribadah, kemudian meninggalkan kesyirikan, kemudian mendirikan salat, menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus. Allah menjelaskan pada ayat ini bagaimana kesudahan ahlul kitab dan orang-orang musyrik. Jelas ya? Bagaimana kesudahan mereka? Innal ladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang kafir min ahlil kitab, dari golongan ahlul kitab, wal musyrikin. Siapa orang-orang musyrik? Menyembah berhala. Fi nari jahannam, di dalam nar itu apa? Api. Orang Arab tidak mengenal neraka ya. Orang Arab
nar itu tidak mengenal neraka. Yang mereka kenal apa? Nar itu api. Neraka itu cuma bahasa kita. Neraka itu diambil dari bahasa Sanskerta. Orang Arab juga tidak mengenal yang namanya surga. Nah, jannat itu apa? Jannah, kebun yang rindang. Kebun yang rindang. Berhubung di Timur Tengah itu gersang, maka Allah motivasi nanti di kehidupan sana ada kebun yang rindang. Berhubung Arab itu nggak ada air, maka Allah motivasi ada air-air yang mengalir. Berhubung di Arab itu minim buah-buahan, maka Allah motivasi dengan buah-buahan. Nah, jelas ya. Satu kehidupan yang sangat indah di luar sana. Oke. Lanjut, di dalam neraka Jahannam khalidina, mereka kekal fiha, di dalamnya. Nah, ini dalil bahwasanya ini menjadi bantahan terhadap orang-orang yang meyakini bahwa semua agama sama. Saya ulang kembali, Bunda. Ayat ini sebagai bantahan terhadap orang-orang yang meyakini bahwa semua agama sama. Sama-sama menyembah Allah, caranya saja yang berbeda. Namun pada akhirnya siapapun agamanya, apapun agama, selagi mereka adalah orang yang baik, mereka akan masuk surga. Ayat ini lihat dengan jelas-jelas, begitu gamblangnya. Sesungguhnya orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani, musyrik, orang-orang yang menyembah berhala, apapun itu dan sejenisnya, menyembah pohon, menyembah matahari. Oke? Nah, musyrik itu termasuk menyembah pohon, menyembah patung, menyembah berhala, menyembah matahari, menyembah bintang, menyembah bulan. Itu musyrik itu. Mereka di dalam neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya. Oke, Bunda. Itu kan jelas. Enak kali kalau disamakan ya. Kita sehari beribadah, sholat itu 5 mereka sepekan sekali. Nah, kemudian nanti di akhir sama-sama masuk surga. Nah, saya nyampaikan ini di Al-Azhar. Memang ada juga seperti ini di Bennett, Bunda. Jangan-jangan nanti di Bennett nih. Karena menyebut istilah kafir, diperingatkan tuh. Diperingatkan karena menyebut istilah kafir, menyebut Yahudi dan Nasrani. Di Bennett. Facebooknya di Bennett, YouTube-nya di Bennett, Instagram-nya di Bennett. Mereka yang punya media itu. Itu kan sekarang di media itu kan sudah otomatis dia. Kalau ada kata kafir, nah, makanya Israel saya nggak boleh. Israel harus dibuat angka-angka kan, Israel gitu kan. Jadi sudah mereka buat kalau ada istilah kafir, istilah ini itu di Bennett. Tapi terlebih dahulu diperingatkan. Kalau tidak dihapus, maka akan di Bennett. Itu kejadian dari Al-Azhar. Karena di Al-Azhar itu dari awal kita memang mereka liput juga. Seperti itu. Dibilang ustadznya radikal. Ustadz radikal. Tapi kalau di media itu kita posting umpamanya yang menjatuhkan Nabi Muhammad, nggak di Bennett. Nah, yang menjatuhkan Nabi Muhammad, menjatuhkan Islam itu nggak di Bennett. Itu lagi-lagi karena yang punya kan mereka. Nah, ya, susah nyebut kafir pun sekarang. Jadi harus menyebut kafaro. Nah, ya kan, atau non-muslim. Ya, baik udah. Baik, jelas ya. Finari Jahannam. Oke. Ayat ini jelas. Apa dalilnya ahlul kitab itu dan orang-orang musyrik itu keyakinan mereka itu salah dan mereka kelak masuk neraka Jahannam?
Jawabnya adalah surah Al-Bayyinah ayat ke-6. Jelas ya? Setelah Nabi Muhammad SAW diutus, siapapun yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad, maka seluruhnya kafir. Jelas ya? Setelah Nabi itu diutus oleh Allah, siapa saja yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad itu kafir. Nah, jelas. Ulaikahum. Ulaik, itulah. Hum, mereka. Syarr, seburuk-buruk. Al-bariyah. Apa beda makhluk dengan al-bariyah? Manusia. Kenapa nggak ada ulaikahum syarrul makhluk gitu kan? Itu kan semua kita. Bariyah Manusia. sama juga. Makhluk yang menciptakan apa? Khaliq. Kalau al-bariyah? Al-bari'u. Ada? Pernah mendengar al-bari'u? Al-bari'u. Al-bari'u sifat Allah? Al-bari'u sifat Allah? Ada dalam Asmaul Husna? Ada kan? Al-bari'ul musawwirul ghaffarul qahhar. Coba buka surah Al-Hasyr. Buka surah Al-Hasyr coba. Ayat 24. Surah ke-59. Ayat 24. Ya. Yang mengadakan. Dapat? Huwallahul khaliq. Dialah Allah yang menciptakan. Al-bari'u yang mengadakan. Apa beda? Mengadakan dengan menciptakan. Saya adakan, saya ciptakan. Menciptakan? Menciptakan, membuat. Kalau Al-Bari? Mengadakan? Membuat juga. Perbedaannya Bunda, kalau Khaliq itu yang menciptakan itu, saya berikan sebelumnya. Seorang arsitek. Nah, kemudian dia desain dulu. Setelah dia desain, kemudian yang dia desain itu dia wujudkan. Maka setelah dia desain, kemudian hasil dari desain itu, maka dia mulai membangun sesuai dengan apa yang dia desain. Maka Khaliq itu artinya yang mendesain. Kemudian Al-Bari itu yang mewujudkan apa yang telah dia desain. Paham Bunda? Paham? Nah, Khaliq itu asalnya adalah yang mendesain. Kalau Al-Bari itu yang mewujudkan. Setelah Allah desain, kemudian Allah wujudkan. Paham ya? Sama seperti seorang arsitek yang mendesain, kemudian setelah itu dia bangun. Itulah Allah. Allah, segala apa saja yang ada di alam semesta ini awalnya sudah Allah desain. Umpamanya si fulan bentuknya seperti ini, hidungnya ke bawah, nah, hidungnya ke dalam, ya kan pendek, nah, kulitnya hitam. Nah, setelah itu Al-Bari, Allah adakan. Nah, paham ya? Allah wujudkan. Kemudian setelah itu Al-Musawwir, Allah bentuk rupa. Nah, jelas. Maka kalau begitu Al-Bariyah itu
sebaik-baik, seburuk-buruk yang diciptakan. Paham ya? Kalau yang diciptakan itu kemana larinya? Kalau diterjemah ini sering disamakan sebenarnya. Cuman karena tidak ada padanan katanya dalam bahasa Indonesia dibuat sama. Jelas ya? Hafal Bunda Asmaul Husna. Tunjuk tangan siapa yang hafal? Sama seperti surah ya Yasin ya. Dihafal. Bagaimana mungkin rasa cinta itu hadir kepada Allah kalau kita tidak mengenal nama dan sifatnya? Nggak mungkin Bunda. Setiap nama Allah itu pasti mengandung sifat. Kita akan kenal, begitu kenal kita dengan pasangan kita karena kita tahu sifatnya. Begitu hati-hatinya kita berbicara, ya kan, bertindak dan sebagainya. Karena kita sudah tahu karakter aslinya bagaimana. Nah, itu dia. Jadi kembali tuh dihafal, kemudian dipahami. Nah, itu dia. Oke. Pertanyaan, lihat di sini, subhanallah. Ini menjadi pengajaran penting bagi kita, Bunda. Ternyata yang seburuk-buruk makhluk itu bukan fisiknya. Bukan karena miskinnya dia, bukan karena kayanya dia. Oke, tapi sifatnya. Siapa seburuk-buruk makhluk itu? Apa? Siapa? Enggak, bukan itu saja. Makna yang tersiratnya apa? Mereka ini kan sudah datang kebenaran, tapi mereka tidak mau menerima kebenaran itu. Jadi seburuk-buruk makhluk itu adalah orang yang ketika sudah datang kebenaran, dia tidak mau mengamalkannya. Nah, paham ya? Dia tidak mau mengimaninya, apalagi mengamalkannya. Itulah seburuk-buruk makhluk. Jelas. Kayakah dia? Miskinkah dia? Viralkah dia? Atau tidak viralkah dia? Jelekkah dia? Cantikkah dia? Oke. Sepanjang apabila setelah datang kebenaran dia tidak mau mengamalkan kebenaran itu, itulah seburuk-buruk makhluk. Jadi Allah sebut apa sifatnya? Jelas. Jadi menurut pandangan Al-Quran, seburuk-buruk makhluk itu bukan fisik Bunda, tapi karakternya, sifatnya itu. Kadangkala dia begitu mudahnya, oh jelek kali lah kau ya. Jelek kali lah kau jadi orang, jadi orang. Padahal orang yang jelek itu dia sedang taat kepada Allah. Yang mengatakan itu dia sedang tidak taat. Padahal kebenaran sudah datang, petunjuk itu sudah ada. Maka pada saat itu dalam pandangan Al-Quran dialah makhluk yang terburuk. Yang ngomong itulah makhluk yang terburuk. Jelas? Ada yang ditanyakan? Kita cukupkan sampai ayat ke-6. Sama halnya seperti ini. Ada orang yang terbukti selingkuh. Selingkuh. Setelah itu dibawa dia ke pengadilan. Oke, dibawa saksi-saksinya. Kemudian ditunjukkan rekamannya. Ketika ditanya dia mengatakan, ini bukan aku. Nah, itulah makhluk terburuk. Sudah jelas-jelas bukti itu ada, tapi dia masih ngeyel. Itu sarul bariyah itu namanya. Subhanallah. Alhamdulillah. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan ayat ke-7. Ayat ke-7 Allah menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang beriman serta balasan bagi mereka. Jadi seringkali Al-Quran itu membuat perbandingan. Kalau orang yang buruk itu inilah tempatnya,
Orang yang baik itu ini tempatnya. Orang yang buruk itu sifatnya seperti ini. Orang yang baik itu sifatnya seperti ini. Tapi Allah tidak pernah memaksa kita. Tidak ada dalam Al-Quran istilah kata dipaksa. Kita hanya diberikan kehendak untuk memilih. Pingin baik, ini jalannya. Oke. Kalau ingin buruk, ini jalannya. Kehendak kalian, pilihan kalian. Kalian mau ingin masuk surga atau ingin masuk neraka? Allah tidak pernah memaksa kita, Bunda. Nah. Maka nanti kalau Bunda pelajari terus-menerus itu, iya, baru dapat kesimpulan. Ternyata tidak ada satupun di dalam Al-Quran di mana Allah memaksa hambanya. Allah hanya menjelaskan ini petunjuknya, ini seperti ini. Jalan masuk surga itu seperti ini. Alhamdulillah. Ada yang ingin tanyakan? Panjang Bunda perjalanan kita lagi untuk membahas surah ini. Tapi halakoh yang lain seperti halakoh hari Rabu itu sudah selesai. Juz 30. Mulainya dari mulai 2021. Berarti 3 tahun, Juz 30 3 tahun selesai. Itu testimoni, berarti untuk sampai selesai Juz 30 itu butuh 3 tahun. Berarti kalau umurnya saat itu 55 58 ya, 58, Masya Allah. Pekan depan itu enggak, pekan depan 17, tepat 17 ya. Libur insya Allah. Terserah, balik ke bunda-bunda. Oke. Kalau banyak yang nggak libur, kita libur aja. Oke. Itu kembali. Kalau saya hari Sabtu pas 17 Agustus. Kita libur lah. Kita libur, Bunda. Mungkin lama lah itu. Baik, alhamdulillah. Tapi yang halakoh-halakoh lain itu yang selesai Juz 30 itu kita selingi dengan tadabbur bacaan sholat, mulai dari takbir sampai tahiyat. Siap ini aja, Ustaz. Itu yang lebih iya. Misalnya setelah selesai dulu ad-duha. Iya, surah ad-duha. Iya. Selesai surah ad-duha. Panjat Pinang itu sebenarnya siapa? Asal Panjat Pinang itu orang-orang Belanda. Jadi dulu kita tingkat pribumi ini menderita, miskin. Jadi sebagai hiburan orang-orang Belanda, mereka orang-orang kaya itu, mereka duduk di atas podium, kemudian mereka taruh pohon pinang itu di tengah-tengah lapangan, kemudian ditaruh mereka uang di atas. Ya kan, kemudian orang-orang pribumi merebut, datang orang Belanda, kemudian itulah yang kita teruskan. Kalau orang salaf itu kan tidak boleh memungut iuran itu katanya untuk perlombaan 17-an. Iya. Itu gimana, Bu? Iya memang. Karena di situ udah ikhtilat di situ kan, Bunda. Udah bercampur baur di situ kan. Udah bercampur baur di situ. Ini dengan dikasih, kita bilang nggak benar masyarakat. Iya. Saya kan minta ke rumah masyarakat PRT. Kan kalau nggak kita kasih bilang ini kan benar masyarakat kecil kan. Cara Disuruh jadi bendahara gitu kan, Ustaz. benar. Nah, Ditolak. usahakan sebenarnya bukan masalah uangnya itu, Mas. Tapi masalah acaranya itu. Mas, kalau bisa diperbaiki acaranya nggak masalah kan. Kalau acaranya sih, nah ini Pak, cuma kan orang salaf itu kan bilang kalau hadiahnya dipungut dari kita itu tidak boleh. Hadiahnya? Maksudnya hadiah itu dari uang orang yang pungut gitu. Tidak boleh. Gimana? Itu sebenarnya sama seperti judi kan.
Yang menang Caranya kan dapat hadiah, yang nggak menang nggak dapat. Padahal di awal dia ikut nyumbang. Itu kan horor jadinya. Nah, kan di situ kan tidak jelas. Masa kita keluar uang, kita tidak mendapat. Itu kan sama seperti judi. tapi kan orang tuh dapat semua saya kayak anak-anak dapat hiburan Iya. terus dapat uang nasi juga Ustaz. Alhamdulillah, Buya Yahya mengatakan sebenarnya acara-acara perlombaan Buya Yahya ya mengatakan bahwasanya apapun itu perlombaan-perlombaan yang sifatnya seperti itu boleh sepanjang seluruhnya itu mendapatkan hadiah. Sepanjang kata Buya ya, sepanjang seluruhnya peserta itu mendapatkan hadiah. Tapi jika ternyata di antara peserta itu tidak mendapatkan hadiah, itu judi. Paham ya judi. Bukan hadiah aja kayak bapak-bapak nggak mungkin semuanya saja makan aja Termasuk. boleh. Itu kan sumbangan kita bersama, Bunda. Nah, cuman kan yang menjadi masalah itu di situ emak-emak nggak pakai jilbab, kemudian tari-tari gini gitu kan. Dia kan pakai loncat-loncat, pakai goni gitu kan. Ya Allah gitu kan. Bapak-bapak nonton memang. Anda ayah, suaminya gini hore. Lagi dilihat oleh suami ya, kurang edukasi. Kurang edukasi. Entah di manalah apa itu Bunda. Salaman cari hadiah. Iya kan? Makanya kita heran kok ada, tapi yalah sejak Nabi Adam memang ada orang yang seperti itu kan. Cuman saya melihat mereka ini yang seperti ini orang-orang yang mengaku dirinya Islam, mengaku dirinya beriman kepada Allah dan Rasulnya, mengaku dirinya beriman kepada hari akhir, tapi karakternya seperti itu. Itu yang kita sayangkan. Nggak apa-apa kalau orang-orang kafir ya terserah mereka lah itu. Iya kan? Ya terserah mereka mau ngapain. Karena memang diberikan kebebasan. Ketika seseorang sudah memilih kafir, maka Allah bebaskan dia hidup semaunya. Tinggal terima konsekuensinya. Tapi ketika dia sudah memilih beriman kepada Allah, maka saat itu dia sudah dikunci oleh aturan-aturan dan hukum-hukum Allah. Ketika dia sudah memilih beriman, berarti seluruh aktivitasnya itu mesti ikut hukum Allah. Jadi kita melihat itu, mirisnya kita melihat orang-orang yang seperti itu gitu kan. Dan itu juga tantangan berat bagi para pendakwah. Jadi apalagi saya ini kan baru pindah Bunda ke belakang kan, nggak di Tamajaya, di belakang ini nggak di Kayu Jati. Jadi begitu sana pas pula di depan musola kan. Nah udahlah disitulah kita langsung jadi pengurus musola dan lain sebagainya. Jadi termasuk juga masalah itu juga, masalah iuran 17 Agustus minta pandangan pula sama saya. Jadi berat Bunda. Berhubung kita kemarin mau lanjutkan kontrak di situ di Tamajaya, tapi ada jamaah kita dulu di Yayasan Takfirul Quran. Nggak tahu siapa nama Bu Dina nanti? Bu Eni itu. Enggak, santrinya istri dulu, Haura, si Haura itu kan. Jadi suaminya pindah tugas. Saya habis kontrak itu bulan 9. Pas di situ pula pindah. Nah itu kan tawaran pula, Ustadz tinggallah di sini Ustadz, nggak usah, terserah Ustadz mau berapa tahun, mau 5 tahun. Kami sudah beli rumah di Tangerang. Nah itu kan
lumayan gratis gitu kan. Ah, gratis nggak bayar tuh kan. Kalau di sini kan bayar gitu kan. Alhamdulillah lanjut situ. Ya. Jadi sudah 3 minggu kalau salah ya, 3 minggu, lebih kurang 3 minggu saya sudah pindah. Inilah. Termasuk ya, tidak ada, itu menjadi penting, catatan penting juga bagi kita semua. Kadang saya kalau ngontrak itu teringat saya dengan kisah almarhum Syekh Ali Jaber. Beliau bukan tidak bisa membeli rumah, tapi melatih supaya jangan merasa memiliki gitu kan. Bagus juga gitu kan. Jangan merasa memiliki. Kalau sudah punya itu rumah itu merasa memiliki gitu kan. Ada keinginan punya rumah itu sudah ada, cuman jauh di ujung sana Bunda, di Kubang sana. Kajian saya di kota gitu kan. Saya tinggal di Kubang sana, arah mau ke Panam, Kubang Raya, terlalu jauh gitu kan. Akhirnya kita memutuskan untuk pindah, terlalu jauh gitu kan. Rumah di sana dikontrakkan. Kita keliling-keliling, mulai dari sana sini, gitu kan. Ya, ternyata itu kalau kita melihat Bunda, di Jepang, di Amerika, saya lihat ternyata lebih banyak orang tinggal di apartemen daripada rumah pribadi, karena mereka tugas itu kan pindah-pindah gitu kan, jadi rugi bagi mereka untuk beli gitu kan. Saya pun begitu juga. Pertama saya mau beli rumah di kota, uang nggak ada, ya kan, satu. Yang kedua mau kredit riba, ya kan. Kemudian kalaupun dipaksakan nanti, ada memang seperti elang properti syariah, ya kan, ada itu yang punya orang-orang salaf gitu kan, memang nggak ada ribanya sama sekali. Umpamanya seperti rumah itu kalau nggak sanggup kita bayar 3 bulan 4 bulan, ya kan, dilelang, dijual mereka, dikasih ke kita lagi uangnya. Kalau bank kan tidak, tak mampu kita bayarnya, disita, ya udah sama mereka uangnya. Kan, cuman lagi-lagi orang tua di kampung malah minta ada harapan mereka seperti itu. Jadi nggak tahulah saya bagaimana tuh. Jadi buatlah apa di sini, rumah Quran dan lain sebagainya gitu kan. Jadi makanya udah. Anjang udah. Di sini pun kita lagi bangun gitu kan. Baru membangun. Jadi pas belakang masjid Taqwa kayak. Yang Bu Lina itu. Kalau Bu Lina itu musola. Kalau masjid Taqwa itu, ini kan ada lagi. Masjid Taqwa ini kan Masjid Muhammadiyah Salafi, ya kan. Di situ aktif kajian, tahsin, kajian aktif. Kemudian untuk kajian ibu-ibu, karena baru didirikan Masjid Salafi di situ kan. Pas di belakang masjid itulah, lagi nampak pembangunan di situ, itu kan. Berhubung kita juga kan kenal pengurusnya, kenal juga kan. Cuman ada yang keras, ada yang lembut. Paham ya Bunda? Saya ini ngajar di RJ, ngajar tahsin. Tapi kalau untuk masalah itu saya di tengah. Ya. Jadi apa namanya? Ada sebagian teman-teman kita tuh yang memang menolak, gitu kan. Berteman dengan di luar itu pun nggak mau mereka. Ada yang seperti itu. Saya melihat sebenarnya bukan ustadznya yang salah, nggak ada. Sejauh saya masuk ke sana ya,
Saya ini kan sebenarnya dibesarkan dari NU, Bunda. Nah, tapi saya coba masuk untuk objektif gitu kan. Kadang kita melihat yang ini tidak mau duduk dengan yang ini tidak mau duduk dengan yang ini. Saya mencoba untuk masuk ke dalam. Ternyata yang salah bukan ustadznya, yang salahnya murid-muridnya yang baru belajar 3 hari 4 hari, ya kan? Nah, kemudian langsung menyimpulkan yang ini salah, kunut salah, ini semua salah, karena belum memahami fikih itu secara tuntas. Nah itu dia. Kenanya di situ kurang jauh mainnya. Alhamdulillah, barakallahu fikum jami'an. Yang lagi viral yang kena Ustaz. Udah? Yang lagi viral yang suka pocong itu kan Ustaz kan ada tuh Ustaz. Nggak ada. Tapi kan nanti yang lagi viral itu gimana soal hukumnya itu Ustaz? Ya apa tuh? Update ya yang lagi viral. Iya. Sumpah? Di mana boleh? Kan lagi Mina itu Ustaz. Karena kemarin di Nggak ada dalam Islam seperti kan itu. ada. Jadi kalau dilakukan itu Dosa. Syirik. Dia syirik akbar itu, Bunda. Kita hanya boleh bersumpah atas nama Allah. Dengan atas nama Allah, kemudian yang kedua dengan kalamnya. Dengan Nabi Muhammad pun nggak boleh kita bersumpah. Hanya 2, Al-Quran. Makanya seperti pengadilan, saya bersumpah taruh Al-Quran. Hanya 2 itu saja. Di luar itu syirik. Apapun itu. Itu sebenarnya biabika, bi ummi. Itu kan dulu kebiasaan orang-orang musyrikin Mekah dulu. Demi ayahku, demi ibuku. Itu orang-orang bersumpah dulu. Itu sehingga turun ketika Nabi hadir itu diharamkan semua. Tapi orang sekarang kan mudah sekali, betul. Demi ayahmu, ya kan? Demi ibumu, kalau salah ibumu ya, ibunya yang dikorbankan, Bunda. Itu haram. Sepakat para ulama haram. Bunda. Sumpah pocong, sumpah geledek, sumpah petir, sumpah disambar geledek, nggak boleh, itu haram. Baik. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.